Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Tetap semangat ya mengikuti pelajaran. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran masih di tema yang sama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kita sudah masuk subtema 3 ya, dengan judul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Nah, di sini ada berbagai macam jenis-jenis hewan langka, hewan yang hampir punah keberadaannya ya. Di sini ada berbagai macam jenis hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan langka. Ya, kita lanjut. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Menurut anak-anak, apa yang menyebabkan hewan tersebut langka? Ya, hewan-hewan tersebut langka dikarenakan banyaknya pemburuan liar atau penebangan hutan. Jadi kalau jadi kayak seperti ini, badak ini nih culanya ini mahal. Kalau dijual itu bisa mahal. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab berburu badak untuk diambil culanya biar dijual. Sama seperti halnya harimau. Kulit harimau ini mahal harganya karena akan dijadikan tas atau jaket atau berbagai macam barang-barang ya. Jadi orang-orang tidak bertanggung jawab sengaja memburu harimau, membunuhnya sehingga populasinya semakin lama semakin punah. Nah, selain itu karena adanya pemburuan liar, penyebab hewan-hewan ini langka juga karena habitatnya diusik. Habitatnya seperti hutan-hutan sekarang dijadikan perkotaan sehingga mereka ini tidak dapat tempat tinggal, kekurangan bahan makanan sehingga mereka mati sendiri ya, karena mati tidak ada tempat tinggal, tidak ada habitat aslinya yaitu hutan dijadikan sebagai daerah perkantoran atau gedung-gedung. Nah, di sini kawasan hutan yang dijadikan perkotaan. Bagaimana menurut anak-anak? Nah, di sini hutan asli nih, hutan hijau asri. Sekarang hutan ini digunakan sebagai area perkantoran untuk dibangun gedung-gedung. Bagaimana menurut pendapat anak-anak? Anak-anak jawab ya, apakah baik jika hutan dijadikan perkantoran? Ya, anak-anak bisa jawab pertanyaan ini ya di catatannya ya. Nanti Bu Guru akan baca menurut pendapat anak-anak. Jangan lupa ditulis judulnya, ditulis pertanyaannya ya. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan musnah? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Anak-anak tulis pertanyaannya, tulis di buku tematik ya, dijawab pertanyaannya. Ya, sekarang keanekaragaman hayati. Mengapa keanekaragaman hayati perlu dilestarikan? Nah, di sini ada penjelasannya. Tumbuhan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan seluruh kehidupan di bumi. Tumbuhan sebagai produsen mampu menyediakan bahan makanan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Demikian pula tumbuhan merupakan sumber pokok penghasil oksigen. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang berguna bagi makhluk hidup. Tumbuhan dapat mencegah erosi dan membantu menjaga ketersediaan air. Bagi manusia,
Banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hewan juga mempunyai peranan penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Beberapa peranan hewan bagi kehidupan manusia dapat membantu penyerbukan. Dapat membantu penyerbukan. Selain uraian di atas, masih banyak peranan lain dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Keanekaragaman makhluk hidup berperan penting bagi kelestarian makhluk hidup. Semakin banyak keanekaragaman yang terdapat pada suatu kelompok makhluk hidup, maka tingkat kelestariannya semakin tinggi. Jadi, kalau banyak aneka ragamnya, jadi kalau hewan-hewan ini banyak aneka ragamnya, akan semakin tinggi tingkat kelestariannya, semakin tinggi dia bertahan hidup ya. Musnahnya beberapa jenis makhluk hidup akan menurunkan keanekaragaman makhluk hidup. Beberapa jenis makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, menjadi langka dan terancam kepunahannya. Nah, di sini anak-anak catat ya. Anak-anak catat di sini buku catatannya, anak-anak garis bawahi yang hal-hal pentingnya. Mengapa keanekaragaman hayati perlu dilestarikan? Coba, kalau anak-anak tahu tidak untuk melestarikan hewan atau untuk melestarikan hewan-hewan punah namanya apa tempatnya? Tempat untuk melestarikan hewan atau tempat untuk menjaga hewan ya, tempat tinggalnya hewan-hewan langka, namanya disebut suaka marga satwa. Jadi kalau ada soal suaka marga satwa itu apa? Suaka marga satwa itu adalah tempat untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Ya, anak-anak catat ini ya di buku catatannya ya. Nah, sekarang tugas lagi nih anak-anak. Di sini anak-anak tugasnya anak-anak boleh gambar, boleh print foto ya. Satu jenis hewan ciri khas di Sumatera yang langka. Misalnya di sini anak-anak gambarnya, misalnya di sini gajah. Anak-anak jawab ciri-ciri khusus dan habitat asli gajah itu di mana? Manfaatnya, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, dan langkah-langkah sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Jadi nanti tugas anak-anak misalnya di sini anak-anak kasih gambar gajah, terus anak-anak jawab, anak-anak bisa cari di internet ya, apa sih ciri-ciri khusus dan habitat asli gajah, manfaat gajah itu apa kalau di kehidupan sehari-hari ya. Terus jumlah populasinya saat ini bisa cari di Google ya anak-anak ya. Penyebab kelangkaan gajah, langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi kelestarian gajah, dan menurut anak-anak sebagai pelajar bagaimana cara melindungi kelestariannya. Ini anak-anak tulis di buku latihan. Minggu depan dikumpul ya. Ya. Sekarang tugas tugas PPKN ini sebenarnya. Ya, ini tugas PPKN. Di sini ada teks yang berjudul ada teks ya. Jadi teksnya berisi Santi sangat sedih. Anak-anak bisa baca teks ini. Bu guru mau tahu pendapat anak-anak bagaimana menurut teks ini. Jadi nanti anak-anak jawab pertanyaannya, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Apa yang sebaiknya Kak Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Dan apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Anak-anak juga tulis, ini tugas PPKN. Tugas PPKN ya. Anak-anak tulis dulu teksnya ini. Anak-anak tulis teksnya ini, baru anak-anak jawab pertanyaannya. Ya, jadi tugasnya itu ada berapa tugasnya? PPKN 1, terus
Yang belum pantas disolatin. Nah, jadi tugasnya anak-anak ada 1 yang ini ya, 2 yang ini dicatat, 3 kemudian 4. Semangat anak-anak kelas 6. Nanti di hari Senin depan dikumpul tugas-tugasnya ya. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.